yang sangat kusyukuri ialah bahwa Tuhan selalu mencintai aku dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun. Tuhan selalu mencintai aku, dan itulah yang sangat kusyukuri. Amin. Yang sangat saya kagumi dari pribadi Clara Fey ialah bahwa dia itu orangnya lembut, sabar, tidak pernah punya rasa marah sekalipun. Seperti pernah ada seorang nufis yang iri hati mengatakan kalau pimpinan boleh pakai pakaian bagus, kalau nufis pakaian bertambal-tambal. Ibu Clara tidak tersinggung. Dia panggil nufis itu masuk kamarnya, lalu ganti baju. Dasar si nufis bersukaria, dan Ibu Clara hanya mendoakan supaya ia menjadi suster PIJ yang sederhana. Saya juga sangat mengagumi keheningannya seperti yang ditanamkan dalam spiritualitas, sehingga saya yakin bahwa Ibu Clara itu dekat dengan Yesus. Saya juga tidak akan ragu bahwa semua yang dimintanya pada Yesus lewat Santo Yusuf pasti berhasil. Dengan cara apapun sekalipun tidak diketahui, tapi mereka berdua, Ibu Teresia dan Ibu Clara, tahu bahwa itu kiriman Tuhan lewat Santo Yusuf. Saya juga kagum dengan pribadinya yang betul-betul tulus dan berwibawa menghadapi siapapun. Anak-anak terlantar, yang kotor, ataupun misalnya ada ratu yang datang ke biara. Dia tetap dengan tenang, hormat, lalu sabar menerimanya. Sikapnya dalam duduk, berdiri, dan bergaul itulah wibawanya. Saya ingin sekali para suster bisa mempunyai watak dan sikap wibawa dari Ibu Clara Fey. Semua itu kukagumi, tapi satu hal yang ingin saya teladani, yaitu spiritualitasnya. Hidup di hadirat Tuhan, supaya saya juga dapat menjadi suster yang tenang, suster yang dapat melayani siapapun dengan penuh kegembiraan hingga berbuah bagi kerajaan Allah. Terima kasih. Yang pertama, saya sungguh sangat menyadari, sangat sadar bahwa Tuhan itu cinta pada saya. Karena itu Tuhan memanggil saya, memilih saya hingga saat ini. Dan
saya sangat gembira di dalam melaksanakan tugas perutusan apapun yang diberikan kepada saya, yang dipercayakan kepada saya. Dan yang ketiga itu persaudaraan. Saya sangat senang untuk selalu berteman, bersaudara dengan siapapun, dengan jenjang usia berapapun, dan tidak melihat latar belakang maupun budaya maupun sosial. Itu saya sangat senang dan bahagia. Bagi saya, hidup adalah suatu pilihan. Termasuk di dalamnya bahwa bahagia itu adalah suatu pilihan. Maka saya kalau ditanya, tantangan apa yang terbesar dalam menghadapi kaul-kaul? Saya berpikir bahwa tantangan paling besar adalah di dalam diri kita, dalam diri saya. Ya, dalam diri saya itu masih kadang-kadang ada godaan ini itu yang berkaitan dengan kaul-kaul yang saya ucapkan, kaul kemurnian, kaul ketaatan, kaul kemiskinan, itu semua ada. Tetapi karena sudah saya katakan bahwa hidup adalah suatu pilihan, termasuk bahagia itu adalah pilihan, maka saya dalam menghadapi godaan-godaan melawan tantangan-tantangan dalam kaul atau godaan dalam kaul, ya saya harus bersikap tegas. Seperti Yesus sendiri kan pernah mendapat godaan, di mana Yesus itu juga dia bertegas dalam mengatasi godaan itu. Nah, saya belajar juga bagaimana saya harus tegas dalam melawan godaan-godaan itu. Misalnya saja saya semakin merenungkan hidup Yesus sendiri, bagaimana Yesus digoda, atau juga saya bisa bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Lalu juga saya lebih merenung ke lebih dalam lagi apa yang harus dikehendaki Tuhan dalam diri hidup saya. Itu saja yang dapat saya sharingkan kepada Anda semua. Terima kasih.
dengan sadar mengundang dan menghadirkan Tuhan dalam segala aktivitas saya. Ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi andai sungguh saya berhasil menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam segala aktivitas saya, pasti ada tanda-tandanya. Ada semangat, ada greget, ada sukacita, ada ketulusan untuk berkorban, andai itu menuntut suatu korban, kemudian juga tidak mudah menggerutu. Inilah sesuatu yang sungguh sangat saya harapkan setiap kali beraktivitas, juga dalam segala peristiwa yang saya alami, dalam merefleksikan hidup. Kalau saya menghadirkan Tuhan, pasti segala sesuatu ada maknanya dalam hidup. Harapan orang tua untuk saya agar saya tetap setia dalam panggilan Tuhan sebagai suster PIJ. Jika teman-teman mempunyai kerinduan dan merasa terpanggil untuk hidup membiara, bersegeralah menjawab ya atas panggilan Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan membimbing langkahmu. Kesetiaan Tuhan tak pernah pudar, kekal selama-lamanya. Selamat siang untuk kita semua. Yang mulia Bapak Uskup Malang, yang kami hormati Suster Yosefina PJ, Ketua Umum Dewan Provinsial, Suster Clarita PJ dan para Dewan Regio Timur, para suster pembimbing setiap jenjang pembinaan, serta semua suster, novis, postulan, dan aspiran yang kami kasihi, dan yang berbahagia anak kami Suster Clara Celestina yang kami cintai. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami mewakili keluarga dari Suster Celestina PJ mengucapkan syukur yang berlimpah kepada Tuhan sebagai penyelenggara ilahi telah menuntun anak kami dari kebimbangan dan kecemasan saat itu, akhirnya bergabung dalam Kongregasi Susteran Sang Timur menjadi seorang yang setia, semangat, dan tak pernah goyah mengikuti setiap jenjang pembinaan dari waktu ke waktu. Setia pada panggilan zaman ini tidak mudah, namun berkat kesabaran dan doa dari semua pihak, teristimewa keluarga dan Suster Celestina sendiri, maka hari ini ia boleh diterimakan ikrar kaul kekalnya sebagai ikatan dan janji suci dengan Yesus Kristus, pewaris tunggal harta surgawi. Suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan terkhusus anak kami Suster Celestina. Dengan itu, keluarga berharap dan menitip pesan buat anak suster. Genggam erat gelar PJ sepanjang hidupmu. Kuatkan simpulan tali kaulmu dari awal sampai akhir. Tiada selembar pun terlepas atau terpisah darimu. Junjunglah tudung kemuliaanmu sebagai ikatan suci dengan Kristus sang mempelaimu sampai akhir hayatmu. Tak ada harta yang paling berharga kami berikan kepadamu dalam pengikraran kaul kekalmu hari ini. Hanyalah doa dan pengharapan agar anak suster senantiasa tekun dalam doa dan pelayanan, setia dalam tugas, serta taat dalam hidup membiara.